Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi ja'alana minal 'aibina wal faizina wal maqbulin. Kullu amin wa antum bi khair. Wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli waj'al li waziran min ahli. Amma ba'd. Hadratul ulama wal qurama wa julisa'i al-afadil, wabil khusus guru kita Pak Kiai Ali Makhrus, Pak Kiai Abdul Rahman Husain, dan juga para guru dan sesepuh tokoh masyarakat, pengurus musalla dan jamaah musalla al-muttaqin. Semoga kita semua selalu diberkahi, diridhoi dan dikarunia sehat afiat, panjang umur dalam taat ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, memuji dan bersyukur kepada Allah, di hari yang ke-12 di bulan Syawal ini kita diberikan kekuatan, sehat afiat dan juga sempat untuk melanjutkan rutinitas kita, baik dalam menjalani ibadah maqdhah maupun ghairu maqdhah, baik dalam bentuk ibadah hablum minallah dan hablum minannas. Semoga kesemuanya menjadi catatan amal soleh kita yang nanti akan kita pertanggungjawabkan di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Mengawali ngaji kita pada kesempatan subuh ini, kita bersama doakan kedua orang tua kita, guru-guru kita, para pendahulu kita, dan semua orang yang berjasa berbuat baik pada kita, terkhusus yang telah mewakafkan dan juga membangun untuk musala dan kegiatan al-muttaqin ini. Kita doakan anak cucu keturunan kita semoga semua dijadikan salih salihah, keluarga kita sakinah mawaddah warahmah, rezeki yang halal dan barakah. Kita juga doakan apabila ada yang sakit, keluarga kita dimanapun berada, atau jamaah kita atau warga yang tinggal di sekitar musalla ini, yang sakit kita doakan semoga segera diangkat penyakitnya, diberi sehat afiat. Ala hadiniyah wa ila hadratin nabiyil mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Syulillahi lahum al-fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin ya rabbal alamin. Jamaah yang dimuliakan Allah, hari ini kita berada di hari yang ke-12 di bulan Syawal, berarti 12 hari sudah Ramadan berpisah dengan kita. 12 hari juga sudah berlalu gegap gempita perayaan Lebaran dan Idul Fitri. Saya bedakan antara Lebaran dan Idul Fitri. Kalau Lebaran semua ikut merayakan. Jangankan yang Muslim, yang non-Muslim aja ikut merayakan. Kita lihat di rest area kalau kita pulang kampung, wajah-wajah yang non-Muslim yuk ikut merayakan. Bahkan ikut kecepretan keberkahannya. Yang punya dagangan kongguan yo laris, yang punya dagangan kue yo laris. Tapi Idul Fitri tidak semua bisa merayakan. Idul Fitri hanya dirayakan oleh orang-orang yang di bulan Ramadan berjuang. Nah, rata-rata di antara kita ketika Ramadan itu tensi iman naik, kualitas iman naik. Saya yakin ketika Ramadan mushola ini sebelum subuh udah penuh 3 hari pertama. Taraweh bener ya?
Kalau di musola saya 3 hari berlaku tarawih itu 3 hari, Pak. Hari keempat wallahu a'lam. Tapi saya berhusnudzon. Wong kalau saya lihat tayangan TV, Pak, di Masjidil Haram itu Ramadan semakin kesini semakin penuh. Ketika TV saya pause, saya zoom, itu rata-rata kayaknya wajah-wajah Indonesia. Ya mungkin yang nggak terawih di musola masjid dekat rumah, siapa tahu terawihnya pindah ke Masjidil Haram. Ya kita kan berhusnudzon ya Pak ya. Nah ketika Ramadan iman naik, begitu Ramadan selesai, Syawal masuk, itu kayaknya merdeka. Jamaah udah enggak, subuh kembali ke asal. Makanya subuh itu biasanya Pak, yang ngisi tetap itu 4L. Kalau bahasa orang Bojong 4L, lu lagi, lu lagi. Terus pokoknya ya orangnya itu aja. Yang sampai istiqomah Ramadan selesai kemudian berlanjut sampai 11 bulan, itu orangnya ya itu lagi. Yang meramaikan musola di awal Ramadan, ya sekedar kayak ibarat penonton mah penggembira. Nah, ketika bulan Syawal, seharusnya lah Syawal itu kalau diartikan secara tekstual, secara bahasa artinya meningkat. Seharusnya selesai Ramadan, Syawal masuk, segala yang kita latih di bulan Ramadan itu menjadi meningkat. Di dalam Ramadan kita begitu dekat dengan Al-Quran. Masjid musola rata-rata pada ngadain tadarus. Kita pribadi kadang di sela-sela kesibukan yang bapak-bapak kadang istirahat kerja buka Quran. Ibu-ibu yang di rumah pagi-pagi karena nggak masak ya kadang tadarus. Tapi begitu Ramadan selesai, ya kayaknya selesai semua, Qurannya langsung dimasukin ke duet, ke lemari, dikunci, cekrek, kemudian dibuka lagi Ramadan tahun depan. Tapi di sini mah alhamdulillah ya. Oh nggak ada lemari, cuma rak doang. Jamaahnya begitu, ibadah-ibadah lain ya begitu. Padahal ada satu hadis ini ada dalam kitab Mukhtarul Ahadits An-Nabawiyah, ditulis oleh Syekh Ahmad Al-Hashimi. Rasulullah sampaikan, ahabbul a'mal indallahi adwamuha wa in qalla. Ahabbul a'mal, yang paling dicintai dari kesekian amaliyah kita, baik yang mahdhur maupun ghairu mahdhur, indallah di sisi Allah adwamuha, yang berkesinambungan, berkelanjutan, wa in qalla, walaupun sedikit. Apalagi banyak, sedikit aja kalau itu terus berkelanjutan, itu yang paling dicintai oleh Allah. Misal Pak, kita tadarus Al-Quran dalam sehari, kita luangkan waktu, kita baca hanya 1 halaman, 1 kaca. Tapi istiqomah tiap hari, kita pilih dari 24 jam waktu yang diberikan oleh Allah kepada kita. Misalnya bisa waktunya longgar habis maghrib ya habis maghrib, habis subuh ya habis subuh, tapi terus gak putus. Walaupun cuma sehalaman, itu yang paling dicintai oleh Allah daripada baca langsung 5 juz tapi sebulan sekali, apalagi cuma setahun sekali. Istiqomah. Dan memang istiqomah ini yang paling berat. Kalau kita baca dalam makalah-makalah tasawuf itu kan ada ungkapan begini Pak, al-istiqomah tumbitul karomah. Sesuatu yang diistiqomahkan itulah yang akan menumbuhkan karomah. Karomah itu kalau bahasa kita nyebutnya keramat. Keramat itu jangan langsung dibayangkan orang bisa terbang, jalan di atas air, bisa ngomong jarak jauh, enggak Pak. Itu semua udah lewat masanya. Jalan di atas air, umat sekarang mah enteng Pak. Jangankan orang, truk bis aja masuk di atas air. Lah iya,
Jangan dikira orang yang punya keramat itu bisa terbang. Orang kafir aja bisa Pak, bawa 300 orang. Ya kan? Naik Garuda ya. Garuda Indonesia 300 ya. Ini 300 orang bisa terbang. Ngomong jarak jauh, nggak pakai ini. Lah kalau dulu kan begini-begini nggak perlu sekarang Pak. Langsung halo jangan. Keramat itu bukan itu Pak. Karomah kalau bahasa kitanya bukan sesuatu yang kita istiqomahkan, walaupun itu kelihatannya sepele Pak. Tapi istiqomah itulah yang menurut keramat itu kemuliaan yang tentu kita harapkan di hadapan Allah. Lah kalau sudah mulia di hadapan Allah, di hadapan sesama insya Allah juga mulia. Contoh keramat di Indonesia ini, hampir semua jalan protokol di semua kota di Indonesia, dari paling ujung kulon Aceh sampai paling ujung timur Papua, memakai nama Jenderal Sudirman. Padahal kalau dilihat wajahnya Pak, Jenderal Sudirman sama saya kayaknya gantengan saya Pak. Ya Pak ya. Tapi kenapa orang Indonesia se-Indonesia sepakat setiap jalan protokol memakai jalan Jenderal Sudirman? Awalnya saya agak mikir, apa sih istimewanya Jenderal Sudirman selain perjuangannya untuk Indonesia? Saya pernah baca satu buku, judulnya itu Napak Tilas Perjuangan Jenderal Sudirman. Nah, di situ ada ditulis beliau itu selalu istiqomah wudhu. Selalu istiqomah wudhu. Maka di buku itu difoto, banyak foto tempat-tempat persinggahan dalam perang gerilya keluar masuk hutan. Banyak ditemukan kalau orang Jawa dulu padasan. Kalau orang Jakarta apa ya bilangnya ya? Padasan ya Pak, yang kayak tempayan, tempat buat wudhu. Lah itu hampir semua tempat persinggahan beliau itu ditemukan itu. Dan kesaksian dari para ajudannya, karena dalam buku itu ada ajudan yang pada masih hidup diwawancara, beliau itu selalu pengen istiqomah wudhu. Walaupun kelihatannya ringan Pak wudhu, ternyata ya berat. Dan itu yang diistiqomahkan. Maka selain karena jasanya perjuangan untuk Indonesia, namanya diabadikan jadi nama jalan seluruh kota Indonesia, jalan protokol. Nah nanti Pak seandainya kita meninggal, kita tinggal di Gang Buntu, kita tinggal di Gang Buntu, kemudian gang itu diganti pakai nama kita, kira-kira orang yang tinggal di Gang Buntu itu setuju bukan? Lebih siapa lu gitu. Nah pagi subuh yang berbahagia ini kita akan ngaji bagaimana menjaga spirit Ramadan, bagaimana menjaga sesuatu yang kita latih di Ramadan ini tetap berlanjut sampai 11 bulan, mulai dari Syawal sampai nanti bulan Sya'ban kembali, dan berlanjut sampai nanti akhir hayat kita. Sampai jam berapa ini kamu waktunya? Jam 8? Siap? Oh ya siap, saya siap pulang duluan. Saya kutipkan atau saya rangkumkan dari kitab Risalatul Qusyairiyah yang ditulis oleh Al-Imam Abdul Qasim Abdul Karim Al-Qusyairi. Nama kitabnya Risalatul Qusyairiyah. Beliau menulis beberapa cara untuk menjaga sesuatu yang kita lakukan ini bisa istiqomah, walaupun gak banyak. Kita ngaji Quran cuma sehalaman tapi istiqomah. Kita baca istighfar misalnya, waktu terbaik itu waktu sahur, ya waktu sebelum subuh. Kita istiqomahkan misalnya 10 atau 20, tapi istiqomah. Kita punya wudhu misalnya, diusahakan bisa istiqomah. Atau amalan-amalan lain walaupun kelihatannya remeh-temeh, tapi bisa istiqomah. Nah, Al-Imam Abdul Qasim Abdul Karim Al-Qusyairi beliau mengajarkan ada 5 mim atau 5M. Kalau dulu musim Covid katanya disuruh 3M, tapi ada yang ngambil 17M.
langsung dikandani. Suruhnya 3 kok ngambilnya 17, langsung dipakein baju oren. Tapi begitu ditangkap kok yo ini seneng langsung TV. M atau mim yang pertama untuk menjaga istiqomah kita. M atau mim yang pertama namanya mu'ahadah, dari kata asli ahdun, janji. Loh, janji apa? Kita ini Pak, sebelum resmi jadi manusia, kita ini udah disumpah. Ibarat orang sebelum menduduki satu jabatan tertentu ada sumpah jabatan. Cuman kadang ini kejanggalan saya pribadi Pak, ketika saya melihat orang sumpah gitu loh, apa namanya sih, sumpah jabatan gitu, pelantikan ya. Kalau agama lain Pak, itu kitab sucinya taruh di depan, kemudian dipegang begini, saya berjanji demi Tuhan, saya berjanji. Agama lain, tapi yang Muslim itu Qurannya taruh di sini loh Pak. Dia taruh di sini dari belakang. Ada mungkin tokoh agamanya dari Kementerian Agama atau apa, bawa Quran di sini tapi taruh di sini. Kenapa nggak di depan dipegang begini? Kenapa beda? Ini hayalan saya Pak, hayalan saya. Nggak tahu kalau bapak-bapak punya hayalan apa. Sehingga ketika misalnya pejabat Muslim tadi bersumpah demi Allah, bukan begitu ya? Tapi Qurannya di belakang, nggak kelihatan. Ketika nanti suatu saat dia korupsi, kamu Muslim kok korupsi? Kan Quran melarang korupsi. Saya nggak ngeliat kok. Qurannya taruh di belakang saya. Nah kalau yang agama lain kan kitabnya di sini, pegangin begini. Ini apa ya, hayalan saya atau yang lain? Wallahu alam lah, itulah. Mu'ahadah itu artinya kita ini sebelum resmi jadi orang udah disumpah. Alastu bi rabbikum qalu bala syahidna. Ketika kita berada di alam ruh, sebelum ditiupkan ke rahim ibu kita, udah disumpah. Manusia, kalau bahasa terjemah bebasnya, kamu siap, kamu akan bertuhan, menyembah pada Allah, bernabi, mengikuti ajaran Rasulullah Nabi Muhammad, bala syahidna. Kalau bahasa kita, siap. Begitu siap, kemudian dipindahkan ke rahim ibu kita. Setelah sekian bulan, catatan yang normal 9 bulan 10 hari. Kalau dalam catatan fikih Pak, ada yang sampai 4 tahun. Coba kalau kita ngaji fikih Pak, catatan hamil terlama 4 tahun. Coba ibu bayangin Bu, hamil 4 tahun, keluar langsung daftar PAUD. Lah iya, terlahir ke alam dunia oleh orang tua kita, kita diazankan. Di antara kalimat azan, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Kalau bahasa gampangnya, nah dulu kamu pernah disumpah bahwa kamu siap bahwa Tuhanmu Allah, bahwa nabimu Muhammad. Itu yang pertama kali diperdengarkan di telinga kita. Berhenti di situ perjanjian kita? Enggak. Begitu kita memasuki usia mukallaf, usia dewasa, kita setiap sholat baca iftitah. Dalam doa iftitah itu ada kalimat perjanjian yang kita ulang-ulang terus. Inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil. Itu janji pasti yang kita lupa. Inna sholati, bahwa sesungguhnya sholatku, wa nusuki, dan berbagai macam ibadahku, wa mahyaya, dan hidupku, wa mamati, dan yang sopan mati atau meninggal, wafat, telah wafat. Kita setiap sholat itu sumpah pada Allah, sesungguhnya sholatku, macam-macam ibadahku, hidupku, matiku hanya untuk Allah, hanya karena Allah. Ini sumpah kita. Lah kita ini kadang semangat jalan ibadah turun, ada sesuatu yang kita tuju selain Allah. Ada orang yang jalan ibadah karena nggak enak. Hari pertama Ramadan,
Itu kan masjid musola rata-rata penuh. Nah, kadang ada yang Pak, salat tarawih lah hari pertama masuk enggak enak. Enggak enak sama tetangga kanan kiri pada berangkat tarawih, masuk saya enggak berangkat. Begitu hari kedua ketiga tetangga kanan kirinya udah enggak berangkat, ditanyain sama istrinya, Pak enggak tarawih? Enggak. Pak Haji aja enggak. Karena dulunya dia terawih karena nggak enak sama Pak Haji. Ketika Pak Haji nggak terawih, dia udah berhenti terawih. Bukan lillah loh Pak, terawihnya karena lil nggak enak. Lil nggak enak sama tetangga. Ada misal ini selesai ngaji, misalnya 5:30 selesai kan ya, habis sarapan nasi uduk Bu ya, cocok. Teh hangat-hangat nasi uduk, wis mantep lah ya. Iya, bener. Semalam memang saya ngimpi makan nasi uduk, kayaknya di sini ada nasi. Misalnya jam 6:30, jam 7 kita duha, Allah. Tapi dalam pikiran dan hati kita, ya Allah, semoga usaha saya lancar. Apakah nggak boleh? Ya boleh aja Pak. Kalau kita baca dalam wallahu alam kitab Nasaihul Ibad kan ikhlas itu ada tingkatannya macam-macam Pak. Misalnya tadi kita duha, tapi ada tujuan supaya rezeki lancar. Begitu sebulan, 2 bulan, setahun, 2 tahun kita duha nggak pernah berhenti, tapi kok rezeki makin seret. Dulu misalnya dagang nasi uduk setiap hari bisa habis 10 liter. Pas sholat duha, malah 5 liter aja nggak habis. Besoknya duha lagi 4 liter. Besoknya duha lagi 3 liter. Makin dikit. Kira-kira duhanya masih lanjut atau berhenti? Umpama bapak-bapak yang punya cita-cita di kantor, di kerjaan, karir naik. Begitu dengar Pak Kiai Ali ceramah, biar rezeki istiqomah lancar, duha lagi. Begitu duha sebulan 2 bulan, malah kena kasus di kantor. Jabatannya diturunin. Duhanya kira-kira masih lanjut atau berhenti? Ini berhenti karena ada niat lain selain Allah. Bukan berarti nggak boleh kita sholat duha niat rezeki, boleh, tapi ada tujuan tertinggi yakni Allah. Apakah perjanjian kita berhenti di situ? Enggak, masih lanjut ketika kita baca Fatihah. Ketika kita baca Fatihah, itu kita janji lagi sama Allah dalam lafaz iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ini janji Pak. Tapi baca ini harus hati-hati. Kita harus berguru pada yang ahli baca Quran. Karena dalam lafaz ini beda sedikit, nanti artinya bisa berbanding 180 derajat. Iyyaka na'budu artinya hanya kepada Engkau na'budu kami menyembah. Wa iyyaka dan hanya kepada Engkau nasta'in kami minta pertolongan. Itu kalau ya-nya pakai tasdid. Kalau ya-nya tasdidnya enggak ada, bacanya iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in datar tanpa ditekan. Itu kalau memang ia sengaja membacanya seperti itu dan ia paham, bahaya. Karena kalau iyyaka tanpa tasdid itu artinya hanya kepada sinar matahari pagi na'budu kami menyembah. Kan bahaya Pak. Yang nyembah sinar matahari pagi itu kan saudaranya Wong Fei Hung yang pagi-pagi buka toko sambil bakar apa namanya? Nah, pokoknya lidi, kalau saya mah lidi aja dibakar nah gini gini. Itu kan nyembah sinar matahari pagi. Itu kalau orang baca iyyaka tanpa tasdid artinya seperti itu. Kita bisa lihat dalam tafsir Ibnu Katsir. Makanya harus ada guru. Orang baca Quran itu nggak boleh otodidak, harus ada guru. Itu perjanjian-perjanjian, rentetan perjanjian yang terus kita ulang. Maka kalau kita ingat perjanjian kita itu, kita akan selalu semangat. Lah kadang semangat kita kendor karena lupa udah kadung janji. Ini M atau mim yang pertama namanya mu'ahadah atau ahdul janji.
M atau mim yang kedua namanya muraqabah. Apa itu muraqabah? Muraqabah itu merasa bahwa diri kita ini nggak pernah lepas dari pengawasan Allah melalui dua malaikatnya Raqib dan Atid. Ma yalfidhu min qaulin illa ladaihi raqibun atid. Enggak ada dari omongan kita, dari perbuatan kita yang terlewat dari CCTV yang maha canggih made in Allah, yakni Raqib dan Atid. Semuanya tercatat. Walaupun secara zahir enggak ada yang tahu. Umpama ini pulang dari sini nyuci baju, padahal malam udah bilang, Pak besok mau belanja, bagi uang belanjanya dong. Kata bapaknya, aduh belum gajian Pak, kemarin kasbon buat pulang kampung aja belum beres. Bilangnya nggak punya duit. Giliran ibu mau nyuci baju, milih-milih celana, di situ ada kerasa kayak grenjel-grenjel. Begitu ibu teliti, ada uang 300.000. Ibu pulangin apa ibu kantongin? Ibu pulangin apa amanin? Ngaku kan? Kira-kira itu loh, waktu begitu itu Raqib Atid tahu apa enggak Bu? Tahu ya? Kenapa enggak dipulangin? Kalau perlu malah ngomel-ngomel, lagi bilangnya nggak punya duit, ternyata ada uang di sini. Padahal rezeki ya kan ya. Padahal tahu loh ya, kalau Raqib Atid itu nyatet bahwa kalau uang itu belum diserahkan, berarti kan masih uang suami. Cuman kan istri punya prinsip Pak. Duitmu, duitku, duitku, duitku sendiri. Itu kata istri begitu. Makanya kalau kadang kita istri punya duit kita mau pakai utang ya, gitu bilangnya. Istri sono, kalau istri sini wallahu alam nggak tahu saya. Raqib Atid tahu. Ini kasus ibu-ibu, kasus bapak-bapak juga ada. Umpama, ya kalau ada kebetulan pelaku ya mohon maaf lah ya. Dari rumah ya sahur bareng sama istri sama anak, bareng sahur. Cuman kerjanya rumahnya di sini nih di Sungai Bambu, kebetulan kerjanya di Muara Tawar sana Pak, dekat rumah saya. Kan naik motor ke arah timur, kalau pagi-pagi matahari ke sini kan panas Pak. Begitu nyampe tempat kerja, masuk ke depo kontainer, itu kan warung nggak tutup Pak. Itu biasanya Pak, warung itu ada kulkas yang tembus pandang itu benar. Itu kan ngembun kelihatan. Ada Fanta, ada Sprite. Iman mulai goyah di situ. Waduh, Fanta, Sprite. Pokari akhirnya ngambilnya. Karena kepanasan minum Pokari, habis minum Pokari itu kantin buka mie ayam baru matang. Begitu dibuka begini kan aromanya sedap. Lah terus serta sekalian mie ayam. Padahal dari rumah sahur. Tapi nyampe kerjaan sahur rapat. Lu kira-kira Raqib Atid nyatet tuh? Nyatet. Tapi kan anak istri nggak tahu ya. Itu muraqabah, itu rasa bahwa kita ini diawasi oleh Allah dimanapun dan kapanpun. Kadang muraqabah ini kita rasakan hanya ketika di dalam mushola, di dalam masjid begini Pak. Apalagi ke pas takbiran, takbirannya kayaknya nangis-nangis. Padahal gak kepikiran kasbon makin banyak. Ya Allah. Tapi begitu keluar, kadang rasa muraqabahnya tuh hilang. Makanya banyak kasus berangkat bawa swallow, pulang bawa pakalolo. Nah, iya karena lupa kalau diawasi oleh Allah, berangkat dari rumah bawanya swallow modal 15.000. Begitu nyampe, pakal
kalau lo baru nih 450.000 ini mah. Lupa bahwa roket atid nyatet. Dan itu loh yang belum masuk ke di sini itu ya itu. Makanya banyaknya kita melakukan kecurangan, kemaksiatan, padahal ibadah kita rajin. Maka ada bahasa STMJ, sholat terus maksiat. Sholat rajin Pak, tapi maksiat yo tekun. Saya pernah ketemu Pak, ya Allah, zaman masih ada togel, sekarang udah gak ada ya. Oh, kok tahu kan? Itu Pak, dulu waktu saya masih zaman tinggal di Kesemek, itu ada bapak-bapak turun sholat jamaah bareng sama saya, sholat isya. Saya tahu rumahnya ke sono, tapi dia pulang sama saya rawatnya ke sono. Saya tanya, Pak, rumahnya ke sono kok? Ke sono? Enggak, saya mau ke rumah si Enci. Ngapain? Ini saya ada uang, di sini naruh duitnya. Makanya ibu-ibu kalau laki bilang nggak punya duit, periksa ini. Di sini nih saya ada uang 30. Buat apa Pak? Nah, saya semalam dapat impact. Ya Allah, itu apa itu? Togel. Oh ya Allah, padahal sholatnya tekun. Saya tahu Bapak itu rajin tiap hari jamaah Pak. Tapi selesai sholat masang togel. Di sini mah alhamdulillah nggak ada ya kan? Di sini. Ya di sini, nggak tahu kalau sono di luar pagar. Ya. Kalau di sini mah soleh semua, soleha semua, nggak tahu kalau situ. Mim yang kedua namanya muraqabah, merasa selalu diawasi. Karena kita ini masih mental kuli. Kuli itu kan semangat kerja kalau pengawasnya, mandornya lagi ngeliatin. Lah kita ini rata-rata masih mentalnya itu semangat kalau diawasi. Lah makanya rasa pengawasan itu tanemin dalam diri sendiri. Insya Allah selalu semangat. Yang kedua, mim yang ketiga, keburu nasi uduk adem Pak. Makanya ya buru-buru dikit lah. Ayo. Coba kalau nasi uduk tadi gak dikeluarin sekarang, lama saya ngaji. Mim yang ketiga namanya mujahadah, atau M yang ketiga namanya mujahadah. Mujahadah itu memaksimalkan potensi atau karunia Allah kepada kita sesuai dengan kemampuan kita. Karena mujahadah ini banyak terjemahannya Pak. Tapi dalam hal ini mujahadah diterjemahkan dengan artian kita memaksimalkan bersemangat dalam setiap apa yang kita lakukan. Walaupun Quran menggambarkan hidup ini lahwun wa la'ibun. Lahwun itu sendok gurau, la'ibun permainan. Tapi dalam menjalani permainan kita nggak main-main. Walaupun hidup ini permainan, tapi kita menjalaninya tidak main-main. Kayak sepak bola itu Pak. Ini kan champion udah semifinal Pak ya. Ada yang hobi Pak. Kalau hobi sama saya berarti Pak. Champion udah semifinal. Bapak kalau nonton sepak bola, ini kan tahu bola ini permainan ya. Bola satu diperebutkan 11 orang. Apa dia nggak mampu beli bola sendiri? Oh, jangankan bola sendiri, pabriknya dia bisa kebeli. Tetapi kenapa bola yang satu diperebutkan 22 orang dari 2 tim? Ketika ia dapat bola, ngejarnya sekuat tenaga. Ketika dapat di dia dipertahankan ya sekuat tenaga, padahal tahu ini permainan. Tapi mainnya nggak main. Lah kita kadang ibadah jalaninya kok kayak main. Sholat taraweh 23 rakaat 7 menit selesai. Saya pernah ngetes Pak. Ngetes ngitung maksudnya. Kalau 20 rakaat kok 8 menit, ini saya tambah 1 menit. 8 menit selesai. Itu 1 rakaat kebagiannya cuma 18 detik. 18 detik mulai dari takbiratul ihram, baca Fatihah, baca surat, rukuk, i'tidal, sujud, duduk di antara 2 sujud, sujud lagi. Selesai 18 detik. Kira-kira al-muttaqin imamnya kayak gitu. Walau kayak muda-muda masih kuat ya, yang sepuh-sepuh ya megangi dengkul.
Lah sholat kok, buat tapi ya wallahu alam lah ya. Wong kita nggak ngeliat langsung, kita taunya di YouTube bener apa enggak, wallahu alam. Kalau itu kok seandainya bener tuh makninahnya gimana? Baca Fatihahnya gimana? Saya pernah ngetes baca Fatihah saya Pak, tercepat 12 detik. Itu pun udah pontang-panting, nggak karuan, nggak napas. Lah tinggal sisa 6 detik. Ini ngadep Allah. Lah kita mau ngadep RW, ngadep RT minta tanda tangan untuk keperluan tertentu, itu pun kita ngomongnya sopan. Dan ini ngomong sama orang dolim. Ya Allah, ini saudara kita loh Pak, sesama muslim. Orang amin ini kan tergantung walau dolinnya ya Pak ya. Kalau walau dolin panjang, aminnya ya panjang. Tapi kalau walau dolinnya pendek ya ikut walau dolin main. Ya Allah, ibadah kok kayak main-main kayaknya. Kita tidak pernah melihat itu pemain bola ketika ia giring bola sambil selfie, kan nggak pernah ya. Sambil giring bola lari selfie gini nggak pernah. Lah kita ibadah ada. Kalau yang sepuh-sepuh sih enggak lah ya, yang pikir-pikir sambil sujud selfie. Tahajud sekali seumur hidup dibikin status. Alhamdulillah adem rasanya habis tahajud. Ya adem, pakai AC kamarnya. Mujahadah itu kita semampu kita, sekuat tenaga kita dalam setiap kerjaan yang kita jalani Pak. Apalagi itu ibadah. Maka sering kita dengar, rasakanlah atau tempatkanlah kayak-kayaknya ini Ramadan terakhir, kayak-kayaknya ini ibadah terakhir, biar semangat. Kayak tipu daya kernet, kalau nipu daya penumpang kan gitu Pak. Zaman dulu saya masih bujangan, kalau kerja kan mondar-mandir naik bis. Itu sering saya jumpai kernet itu bilang, terakhir, priok, terakhir. Bilangnya kan gitu ya. Kita sebagai calon penumpang akan lari ngejar sekuatnya Pak, karena ini bis terakhir. Nanti udah nggak ada bis lagi. Begitu kita naik, belakang masih ada. Lah kalau terakhir kita kan semangat Pak. Ini terakhir loh. Seandainya ini tadi ini sekarang nih kita jalani subuh terakhir, semangat Pak. Kalau seandainya kita tahu, kita sering lemah, sering semangatnya turun karena besok masih ada subuh lagi ini. Besok ntar masih ada duhur lagi ini. Nah, yang ketiga, yang keempat, namanya mu'aqobah. Mim atau M yang keempat namanya mu'aqobah. Mu'aqobah itu memberikan sanksi kepada diri sendiri saat kita sadar kita melakukan kelalaian. Contoh dari sahabat Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Itu saat beliau menjabat sebagai khalifah, beliau itu punya kebun ladang. Enggak luas Pak, cuman subur. Lagi bagus-bagusnya itu tumbuhan tanaman di ladang itu. Menjelang asar, mungkin siang lah, beliau ke kebun melihat tanaman bagus kan seneng. Sehingga azan asar gak kedengeran oleh beliau. Sehingga orang-orang berjamaah asar selesai pulang melewati kebun beliau. Lah sahabat Umar lihat, Pak, dari mana? Masjid. Ngapain? Salat asar. Emang udah asar? Udah dari tadi. Kalau dulu belum ada jam, kalau sekarang kan, iya, langsung lari. Dan sahabat Umar langsung lari begitu sholat asar selesai. Wah, gara-gara kebun ini saya sampai ketinggalan berjamaah. Akhirnya kebunnya itu disedekahkan ke Baitul Mal. Baitul Mal itu ya kalau bahasa sekarang ya untuk kemaslahatan bersama. Nah, sekarang Pak, seandainya ini kan hari libur. Nah, nanti misalnya jam 10, jam 11 Bapak nyuci motor. Nyuci motor belum selesai, al-mutakin hayya 'alas shalah. Karena asiknya nyuci motor gak kedengeran. Begitu selesai nyuci motor lihat jam, jam 1. Jangan arep disedekain motornya. Lah kalau sahabat Umar kebunnya, kalau kita jangan arep motornya. Ya wis kecil-kecilan. Saat ini saya ketinggalan jamaah, bawa uang 20.000 masukin ke kotak. Nih hukuman saya. Besok lagi ketinggalan lagi,
ini hukuman saya 20.000 aja udah wong latihan kok ya. Lama-lama kan wah, kalau sehari 5 kali ketinggalan jamaah 20 kan cepet. Wah, ini namanya muaqabah. Contoh lain dari ulama namanya Syekh Abdul Wahab Asy-Sya'rani. Beliau penulis kitab Tanbihul Mughtarin. Dulu saya pernah ngaji sama beliau di Kiai dulu. Kitab Tanbihul Mughtarin. Itu beliau ini dari kesaksian para murid-muridnya, kalau mau tidur nyiapin rotan, ya segini lah. Taruh di samping beliau tidur. Begitu mata udah melek, badan terasa berat untuk diajak bangun, ini rotan diambil, dipukulkan ke badan. Abdul Wahab, bangun sebelum engkau nanti dibangunkan mungkar nakir. Bangun. Itu Syekh Abdul Wahab. Kadang kita juga begitu, Pak. Nyalain alarm HP. Nah, teret jam 3 biar bangun. Cuma sayangnya kadang begitu alarm bunyi, oh mata merem, tangan begini, tidur lagi. Itu kadang awalnya kan sama Pak ya. Kalau dulu karena belum ada alarm pakai rotan, dipukulkan ke badan sendiri. Ini namanya muaqabah, memberikan sanksi kepada diri sendiri pada saat kita sadar kita lalai. Kalau kita memberi sanksi pada anak, bisa Pak kita. Anak kita misalnya terlambat pulang sekolah, kita omelin. Anak kita nggak mau belajar, kita omelin. Lah kalau kita, apalagi para suami, kalau melakukan keteledoran, kesalahan, siapa yang negur? Kalau bukan diri sendiri. Istri mau negur, nggak usah macem-macem, uang belanja saya stop, repot loh. Gak berani, anak apalagi lu, anak baru kemarin sore, baru Iqra 3 udah lebur gua. Gak berani, kalau kita sendiri gak negur diri sendiri, siapa yang berani? Apalagi dia kebetulan ustadz gitu. Kebetulan ustadznya sholat subuhnya kesiangan dulu. Kok tadi subuh gak ada? Sholat saya di Mekah. Tidur bilangnya alasannya sholat di Mekah. Itu namanya muaqabah. Yang terakhir, yang kelima namanya muhasabah. Nah, kalau ini bahasa udah sering kita dengar ya. Muhasabah itu ya koreksi diri. Ya Allah, saya udah umur segini nih. Kalau seandainya kok hari ini kontrak hidup saya selesai, kira-kira perjalanan saya ke kanan atau ke kiri? Kira-kira surga atau neraka? Ya Allah, 24 jam waktu yang Engkau berikan kepada saya setiap harinya, kira-kira yang saya tabung banyakkan pahala atau dosa? Kira-kira banyakkan mana Bu? Kok pesimis amat sih Pak, banyakkan dosa? Kalau bilang banyakkan pahala dibilang sombong amat. Kalau dibilang banyak dosa, pesimis amat. Dan terus gimana? Yang tahu diri kita sendiri Pak ya. Yang tahu kita itu kan kita Pak. Kalau orang lain gampang kita kelabui Pak. Kita pura-pura alim, pura-pura khusyuk kalau di depan orang, kalau sendirian bohong. Yang tahu kita itu kan kita. Muhasabah itu ya diri kita sendiri. Imam Al-Ghazali dalam kitab Bidayatul Hidayah itu beliau mengajarkan paling tidak menjelang tidur itu saatnya paling tepat untuk muhasabah. Ya tadi 24 jam waktu yang diberikan oleh Allah hari ini, kira-kira lebih banyakkan manfaat atau madharat, lebih banyakkan dosa atau pahala. Itu namanya muhasabah. Ya Allah, umur saya udah segini nih loh, saya bisa apa ini? Apa yang saya tinggalkan untuk masyarakat sekitar saya? Apa yang saya perbuat untuk agama saya? Ini loh namanya muhasabah. Jadi untuk menjaga konsistensi iman kita, yang pertama tadi namanya muahadah, janji. Yang kedua muraqabah, pengawasan. Yang ketiga mujahadah, semangat. Yang keempat muaqabah, sanksi pada diri sendiri. Yang kelima muhasabah. Semoga iman kita tetap terjaga sampai 11 bulan, sampai nanti ketemu Ramadan lagi insya Allah, dan tentunya sampai akhir hayat kita. Wallahu a'lam bishawab. Al-Fatihah.